Siap-siap bagi KPM PKH dan BPNT menerima bantuan tambahan pada bulan Januari hingga Maret tahun 2023. Bansos tambahan dengan nominal bantuan 500.000 dan ada yang mencapai 2,2 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga pencairan terakhir tahun ini sudah pada pencairan ya teman-teman. Terpantau hingga hari ini bansos pada periode salur terakhir pada bulan Desember ini sudah hampir selesai. Dan alhamdulillah penyaluran bansos reguler Kementerian Sosial sudah mencapai lebih dari 95%, terdiri dari bantuan PKH, program sembako, dan BLT BBM. Selebihnya pencairan yang tersisa lagi-lagi alhamdulillah, karena tak disangka-sangka yang selama ini terputus bansosnya ketika melalui kartu KKS karena adanya perbedaan-perbedaan data kependudukan, seperti ada sedikit beda nama, kesalahan pengetikan NIK, dan ternyata pencairan pada PT Pos bisa mengakomodasi karena yang terpenting bahwa penerimanya adalah orang yang asli dan ada dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan adalah benar orangnya. Namun apakah nantinya ketika cair melalui KKS apakah akan mandek lagi bagi yang ada perbedaan-perbedaan seperti yang saya sebutkan tadi? Ya, kita berharap saja ya teman-teman, semoga ada penyelesaiannya. Menteri Sosial pernah menyebutkan bahwa permasalahan seperti ini bisa menggandeng PT Pos dalam penyalurannya. Semoga saja ya teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia memang selayaknya mendapatkan perlindungan dan penjaminan sosial dari pemerintah, khususnya bagi warga yang memang betul-betul layak untuk menerima bantuan. Tujuan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan PKH tahap 4 melalui PT Pos diantaranya agar bantuan yang disalurkan dapat lebih maksimal diterima oleh keluarga penerima manfaat KPM. Sekaligus menjadi solusi atas beberapa kendala ketika bantuan disalurkan melalui sistem dan kebijakan perbankan. Di antaranya, satu, adanya sedikit ketidaksesuaian identitas pada nama, NIK, dan tanggal lahir antara data bansos, data Dukcapil dengan data bank dapat mengakibatkan gagal transfer. Yang kedua, adanya KPM atau keluarga penerima manfaat yang belum menerima KKS atau buku tabungan karena pengurusnya meninggal dunia sedangkan masih punya ahli waris dalam satu KK. Yang ketiga, beberapa kasus KKS atau buku tabungan hilang atau PIN keblokir sedangkan pengurusnya meninggal dunia sehingga ahli waris tidak dapat mengambil bantuan yang masuk ke rekeningnya. Yang keempat, adanya KKS atau buku tabungan yang belum terambil karena pengurusnya merantau, sedangkan anggota keluarga yang ada di rumah tidak diperbolehkan untuk mengambil bantuan yang masuk ke rekeningnya tersebut. Nah, yang kelima teman-teman, KKS atau buku tabungan terbit di kantor cabang atau unit yang jauh dari tempat tinggal karena kondisi keluarga penerima manfaat atau KPM lansia tidak memungkinkan mengambil buku tabungan dan KKS tersebut. Yang keenam teman-teman, adanya buku tabungan atau KKS yang keliru distribusi atau tertukar diberikan kepada orang lain dengan nama yang sama. Selanjutnya yang ketujuh, dan beberapa kendala lainnya yang mengakibatkan bantuan PKH tidak bisa diterima oleh penerima manfaat. Nah, pada video kali ini topik kita adalah bantuan tambahan bagi KPM yang cair di tahun 2023. Bantuan tambahan ini tentunya beragam ya teman-teman, dikarenakan bantuan bisa berbasis keluarga. Dalam satu keluarga mendapatkan nominal tertentu dan ada pula yang didasarkan dari jumlah kategori anggota keluarga yang memenuhi syarat. Nah teman-teman, apa saja bansos tambahan yang akan cair? Simak terus informasinya hingga tuntas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah persepsi. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, langsung subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang sudah subscribe, saya doakan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sobat YouTube yang setia, sebagai peserta PKH itu membuka peluang bantuan-bantuan yang lainnya. Dan sesuai dengan aturan yang ada bahwa untuk peserta program Keluarga Harapan PKH, maka berkesempatan untuk mendapatkan program komplementaritas atau bantuan tambahan. Baik itu yang disiapkan oleh Kementerian Sosial seperti program sembako. Jadi peserta PKH itu berhak juga menerima program sembako BPNT yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Selain itu, untuk peserta PKH bisa menerima Bansos PBI melalui kerjasama Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk jaminan kesehatan. Rutilahu yaitu bantuan rumah tidak layak huni dan juga bantuan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yaitu PIP atau Program Indonesia Pintar yang lazim teman-teman kenal dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Dan bantuan subsidi energi seperti gas LPG 3 kg dan subsidi listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah teman-teman, bantuan yang terakhir saya sebutkan dari Kementerian ESDM ini, rencananya pemerintah akan memberikan bantuan yang nilainya atau nilai nominalnya Rp500.000 dalam bentuk barang yaitu penanak nasi listrik atau rice cooker. Pemerintah berencana membagikan bantuan penanak nasi atau rice cooker kepada masyarakat pada tahun 2023 nantinya. Rencana ini terungkap dalam diskusi publik secara virtual pada Jumat 25 November 2022 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM sebagaimana disimak kompas.com melalui laman YouTube resmi ESDM. Rencananya akan ada minimal 680.000 unit penanak nasi yang akan disalurkan ke kelompok penerima manfaat KPM dan rencana minimal 680.000 penanak nasi yang disalurkan ke KPM tentunya dengan adanya data dari Kementerian Sosial. Ujar Subkoordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Edi Pratikno. Dalam paparannya, Edi menjelaskan nantinya pengadaan penanak nasi listrik akan diadakan melalui perencanaan anggaran APBN Kementerian ESDM tahun anggaran 2023. Nah, jika teman-teman pemirsa YouTube adalah juga KPM PKH dan memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, maka peluang ini menjadi besar untuk mendapatkan bantuan tambahan ini. Selanjutnya, bantuan tambahan bagi KPM PKH yang berikutnya bagi keluarga yang memiliki kategori anak sekolah bisa teman-teman dapatkan tergantung jumlah anak sekolah yang dimiliki. Jadi, bantuan ini berupa bantuan tunai yang dicairkan melalui buku tabungan simpel melalui program Indonesia Pintar atau program PIP melalui Kartu Indonesia Pintar. Jadi bantuan ini adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin, termasuk pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, peserta program Keluarga Harapan PKH yaitu yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. Nah teman-teman, untuk bantuan KIP ini dilanjutkan di tahun 2023. Melalui dua kementerian penyalurannya, yaitu 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam bentuk program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa. Yang kedua, Kementerian Agama dalam bentuk program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa. Bagi teman-teman yang memiliki kategori anak sekolah, 1 anak SD, 1 anak SMP, dan 1 anak SMA, maka bisa mendapatkan jumlah maksimal bantuan ekstra bagi KPM PKH dan BPNT serta pemegang kartu KKS. Dengan rincian 1 SD Madrasah Ibtidaiyah sederajat sebesar 225 per semester atau 450.000 per tahun. 2. SMP sederajat Rp375.000 per semester atau Rp750.000 per tahun. Kemudian SMA SMK sederajat Rp500.000 per semester atau 1 juta per tahun. Jika teman-teman memiliki 3 kategori anak yang masih sekolah, baik itu di jenjang SD, SMP, dan SMA dengan asumsi masing-masing 1 anak pada tiap-tiap jenjang, berarti teman-teman bisa mendapatkan bantuan maksimalnya. Dengan rincian 1 anak SD dengan bantuan Rp450.000 ditambahkan dengan 1 anak SMP Rp750.000 ditambah dengan 1 anak SMA sebesar Rp1 juta. Jadi total teman-teman bisa terima adalah 2,2 juta. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan informasi mengenai topik siap-siap bagi KPM PKH dan BPNT menerima bantuan tambahan, bantuan mulai dari Rp500.000 dalam bentuk barang berupa rice cooker dan bantuan PIP yang bisa mencapai maksimal Rp2,2 juta bagi yang memiliki kategori anak sekolah di semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan gratis dari channel PK Reportase. Kami tunggu jempolnya dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.